Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendrianto dari Prodi Teknik Industri A1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Mengaktualisasikan diri merupakan puncak kedewasaan dan kematangan diri seseorang. Hal ini ditandai dengan dapat menyadari potensi yang ada dirinya untuk mencapai suatu tujuan hidup. Yaitu A. Membangun konteks teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah sangat penting dalam kehidupan akademik karena bisa digunakan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri secara akademik dan sekaligus mengomunikasikannya di berbagai forum. Artikel ilmiah terbagi atas dua jenis, yaitu artikel peneliti dan artikel konseptual. Dan masih ada jenis artikel lain, yaitu artikel ilmiah populer yang pada dasarnya sama dengan artikel konseptual, seperti disajikan dengan gaya yang lebih informal. B. Menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu teks akademik yang biasanya diterbitkan di jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian ilmiah di bidang tertentu. Jenis-jenis teks akademik yang lain adalah buku, laporan penelitian, tesis, disertasi, ulasan, dan sebagainya. Dalam menelusuri dan menganalisis model teks artikel ilmiah, terbagi menjadi dua struktur teks pada artikel. Satu, mengeksplorasi struktur teks pada artikel ilmiah. Artikel penelitian maupun artikel konseptual ditulis menurut konvensi yang berlaku di masyarakat akademik, sedangkan artikel populer tidak terlalu terkait pada konvensi. Satu, struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian pada struktur teks, bahwa struktur teks artikel penelitian menunjukkan struktur berpikir dan tahapan-tahapan pembaban yang jelas. Pada umumnya, formulasi struktur teks artikel konseptual dan artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal ilmiah yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan simpulan. 2. Struktur teks pada artikel ilmiah populer. Struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut hendaknya penulisnya. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran ataupun majalah sebagai tulisan opini. Untuk menghemat ruang, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang memanfaatkan sedikit kata. Struktur teks artikel ilmiah populer adalah struktur teks eksposisi atau diskusi yang tidak mengandung abstrak. Dua, menganalisis hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya. Dan setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda-beda. Terkait antara genre makro dan genre mikro di dalamnya, seperti itu dinamakan hubungan genre.
Di dalam hubungan geometrik terbagi juga ada hal-hal yang harus diketahui, yaitu satu, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah baik penelitian maupun konseptual. Pada artikel penelitian, unsur-unsurnya yang disajikan meliputi satu, pokok persoalan yang dibahas, dan tetapi tidak selalu ditunjukkan penelitian dengan latar belakang seperlunya. 2, teori atau pendekatan yang digunakan untuk membahas pokok persoalan tersebut. 3, metode penelitian yang diterapkan, hasil atau temuan yang diperoleh. 5, pembahasan. Dan 6, kesimpulan dan saran yang apabila memungkinkan. Kedua, pendahuluan. Pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Kandungan yang terdapat pada pendahuluan ialah pokok persoalannya. 1, pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. 2, alasan tentang penelitiannya pokok persoalan itu dieksplorasi. 3, cara dalam hal pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. 3, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada artikel peneliti berisi dua hal. Pertama, yaitu ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang akan dibahas. Dan kedua, ulasan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau penulis artikel sendiri. 4, metode penelitian. Untuk artikel penelitian, memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksana penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini, analisis data pada artikel konseptual tidak terdapat bab metodologi penelitian. Sebagai gantinya, dapat mengungkapkan alur pemikiran dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dibahas. 5, hasil. Pada bab hasil, hanya terdapat artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan peneliti sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagian alir. Genre mikro yang terdapat pada bab hasil adalah deskripsi dan laporan digunakan melaporkan temuan-temuan yang terungkap pada data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. 6, pembahasan. Bab pembahasan berisi pembahasan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Bab pembahasan juga meliputi kekurangan peneliti sebelumnya dapat ditutupi oleh penelitian yang dilaporkan ini. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. 7, simpulan. Bab simpulan baiknya pada artikel peneliti maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan bahwa pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan sedemikian dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Perbedaannya adalah pada artikel penelitian, pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. Dan terakhir, 8, yaitu judul, daftar pustaka, dan lampiran. Pada judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan
artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang, serta disampaikan secara ringkas dan jelas. Di sisi lain, daftar pustaka merupakan bagian yang sangat penting pada artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Dan judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber yang berupa buku artikel ilmiah atau jurnal ataupun terbitan lain yang digunakan sebagai acuan dalam menulis. Dan lampiran biasanya berisi data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.